Nah dari ini kemudian kita biasanya itu masuk, kemudian nanti bisa, mungkin karena ini tidak bisa masuk, jadi teman-teman dari sini saja. Dari sini kemudian teman-teman bisa melihat pantheon dari ini. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada Agastya, kemudian ada Durga, kemudian juga ada apa ini yang Ganesha, kemudian yang tengahnya itu Yoni dan Indra, itu simbol dari jiwa. Ngoten Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin apa bertanya dulu, kira-kira apa yang penasaran kan dari candi ini? Karena mungkin di beberapa tempat kan tidak ada seperti biasa. Kalau tidak ada candi ya, tidak ada candi yang mungkin cuma batu jaya ya kalau tidak salah. Ada di daerah Garut, Cangkuang. Nah, yang sama Cangkuang. Tidak sebanyak di daerah perbedaan kultur barat yang lebih tingginya itu Jawa Barat itu mungkin lebih ke sebelum masuknya Jawa itu Jawa Barat itu lebih dahulu adanya agama Buddha. Jadi agama Buddha itu tidak membuat candi, tetapi itu memakai hanya sekedar pembakaran gitu. Makanya candi-candi di Jawa Barat itu jarang ditemukan. Tidak seperti di Jawa Tengah yang sudah memasuki aspek Hindu. Karena kan kalau di agama Weda itu yang tertinggi dewanya adalah Indra, seperti yang Pak Edi tadi sebutkan. Trimurtinya itu yang pemimpinnya itu Indra, tapi kemudian ketika beralih ke zaman Hindu itu kemudian berubah menjadi Trimurtinya itu ada Siwa, Wisnu dan Brahma yang teman-teman mungkin tahu. Mungkin bisa berkeliling dulu. Mari kita. Mas, saya mau tanya Mas. Sebetulnya ini yang bertanya bukan saya, tapi saya mewakili jutaan tamu. Mereka tuh pengen tahu itu Pak, Bu, kalau memotong batu tuh bagaimana gitu? Tekniknya bagaimana? Zaman dulu. Iya, karena kan kok bisa simetris gitu. Iya. Jawaban yang paling enak tuh apa itu loh? Sampai sekarang masih penasaran. Terima kasih. Kalau dalam ilmu arkeologi Pak, pemotongan batu itu ya seperti yang dulunya mungkin memakai alat semacam, dulu kan zaman perunggu perundagian itu kan sudah ada semacam alat yang untuk memangkas gitu Pak. Nah, itu kan kayak seperti arca pembuatannya kan juga memakai tatah dari besi begitu. Nah itu mungkin kemungkinan besar itu juga memakai alat seperti itu. Tetapi karena kita jaraknya terlalu jauh dan tidak menemukan bukti, jadi kita sekedar asumsi. Tapi secara garis besar dapat dikatakan seperti itu. Kemudian teman-teman bisa mengetahui di sini itu tidak hanya batu-batu asli, itu seperti yang putihnya agak kotaknya itu ada beda. Yang sebelah pagar itu kan batu-batu tambahan yang dibuat oleh BPCD untuk menunjang beberapa batu yang mungkin hilang ketika akan dilakukan proses pemugaran. Ngoten Pak. Kalau dari segi arkeologi setahu saya seperti itu. Berarti motongnya tetap pakai suatu alat yang bisa simetris itu Mas? Nah itu ada semacam dalam kitab Silpa Sastra dari untuk proses pembuatan candi itu sebenarnya ada beberapa takaran gitu Pak. Misal dari arca itu ada kalamana itu 5 jari itu kan segini Pak. Untuk muka itu harus segini, kemudian segini. Makanya arca itu juga bisa simetris, kemudian bisa menggambarkan. Jadi tidak sekedar memotong gitu Pak. Makanya kita bisa melihat kalau pada masa sekarang kita bisa melihat candi-candi yang ada di Indonesia sekarang itu simetris begitu Pak. Mungkin pengetahuan saya seperti itu. Oke, makasih Mas. Mungkin bisa sambil jalan ya.